بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan risalah Al-Arba'un An-Nawawiyah fi Madhhab Salaf sampai pada bab yang ke-13, hadis yang ke-13. Pada bab ini Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah membikin judul Wujub Tahzir Minal Bid'ah Kulliha, wajib memperingatkan umat dari semua bentuk kebid'ahan. Wa bayanu annahu la tujadu bid'atun fid din hasanah, dan penjelasan bahwasanya tidak didapati kebid'ahan pada agama ini yang hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah pada agama ini. Itu judul yang beliau sebutkan dalam bab ini. Saya rubah temanya dengan kalimat mengenal bid'ah lebih dekat, supaya pembahasannya itu lebih mencakup, tidak semata-mata menerangkan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah dan bagaimana bantahannya, tidak semata-mata menerangkan tentang wajibnya mentahzir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, tapi komplit. Kalau tema sekarang, kalau waktu sekarang ini nggak cukup untuk semuanya, ya paling tidak dibikin silsilah sampai zuhur, sampai selesai acara, sampai di mana. Nah, tadi pertemuannya berikutnya melanjutkan bahasan yang kedua. Gitu ya? Sepakat gitu ya? Nah, sampai selesai pembahasan masalah bid'ah, insyaallah ta'ala. Kemudian di sini Syekh membawakan hadis An Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzata yaumin." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat mengimami kami. Disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain itu salat subuh. Thumma aqbala alaina.
Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke arah kami. Lafaz ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama sunnahnya para imam ketika selesai salat fardu menghadap ke arah makmum. Fawa'adana maw'izatan balighatan zarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada kami mau'izah, pengarahan. Balighatan, pengarahan yang sangat baligh, yang sangat pas, yang sangat mengena. Kalimat baligh berarti singkat bahasanya, padat kandungannya, dan tepat di hati para pendengarnya. Efeknya apa? Zarafat minhal uyun. Akhirnya mata-mata berlinang, menangis dengan pengarahan tersebut. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati bergetar karenanya. Betul-betul mengena di hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faqala qailun, maka ada seseorang yang mengatakan, disebutkan ada yang menjelaskan qail di sini ialah Irbad ibnu Sariyah itu sendiri. Tamam? Dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan pengarahan ini pengarahan orang yang mau berpisah. Sedemikian rupa balaghahnya, singkatnya, padatnya, sangat mengena, sangat pas di hati kita, seakan kamu berpisah. Famadza ta'hadu ilaina? Lalu apa yang kau janjikan, berikan janji kepada kami, ahad bagi kami ya Rasulullah? Apa yang kau wasiatkan untuk kami ya Rasulullah? Disebutkan oleh para ulama pada lafaz-lafaz tadi ada faedah. Mau'izah itu disampaikan melihat sikon, situasi dan kondisi, supaya betul-betul tepat di hati. Tidak sembarang waktu menyampaikan mau'izah, tidak sembarang waktu menyampaikan tausiah dan nasihat. Memang di zaman dahulu dan di kalangan thulabul ilm semestinya pada subuh itu waktu yang pas untuk memberikan mau'izah, dikarenakan sudah istirahat, sama pikiran masih bersih, belum tersibukkan dengan urusan rumah atau urusan pekerjaan, tenang, suasana juga tenang, dikasih mau'izah. Mestinya begitu. Nah, tapi di sebagian tempat pada subuh tidur lagi. Allahumma musta'an. Juga ada faedah pula barakallahu fikum. Di dalam memberikan mau'izah, seorang dai itu harus pandai-pandai memilih kata. Nah, ini kembali kepada kemampuan para dai. Saya untuk menggambar kepada antum, tidak gampang jadi dai. Harus memilih kata-kata yang tepat, tidak bertele-tele, singkat, padat, tetapi dikarenakan kata-katanya, kata-kata pilihan mengandung makna yang sangat dalam, yang sangat padat, sehingga berefek positif, menyadarkan orang-orang yang lalai, membuat orang lain tobat dari kemaksiatan dan dosanya, membuat orang semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengokohkan orang-orang yang kuat keimanannya. Wah, itu mau'izah ya. Kemudian barakallahu fikum, wasiat yang diminta oleh para sahabat dalam riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarahnya Syarah Arba'in. Ini merupakan wasiyatun jami'atun li sa'adatid darain ad-dunya wal akhirah. Ini wasiat yang diminta, wasiat yang singkat tetapi mencakup kebahagiaan dua negeri. Wasiat yang singkat yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang diminta oleh para sahabat. Maka berarti barakallahu fikum, isi sabda Rasul berikut ini
dimasukkan oleh para ulama termasuk Jawami'ul Kalim. Singkat wasiatnya, padat isi kandungannya. Juga menunjukkan isi wasiat ini nanti itu merupakan perkara-perkara yang sangat penting, yang terpenting dari semua yang ada. Sebab yang namanya surat wasiat, surat wasiat dalamnya itu tertuang perkara yang paling penting yang diinginkan oleh orang-orang yang menulis wasiat. Nah, mungkin menulis perkara-perkara yang nggak ada fungsinya kan gitu. Nulisnya itu perkara yang terpenting yang dia ingin tuangkan. Sehingga semua yang ada ini merupakan usul, merupakan prinsip-prinsip dasar Islam. Barakallahu itu. Bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakannya dengan baik. Sehingga dikatakan wasiat singkat, padat, mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberikan wasiat, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasiyya fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Singkat, dalam sabda beliau ini alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan ada 4 wasiat. 4 wasiat. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Taala. Wasiat takwa. Takwa itu maknanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan agama. Ini kebahagiaan dunia akhirat. Wasiat yang kedua, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa muslim kalian. Wa in 'abdan habasyah, walaupun budak Habasyah. Ini perintah untuk mendengar dan mentaati para penguasa. Ini kebahagiaan dunia bagi mereka yang melakukannya, membawa persatuan umat, kesejahteraan umat, ketentraman umat di dunia. Dan bagi para pelakunya, individu pelaku yang mentaati penguasanya lillahi ta'ala dalam rangka untuk mengamalkan prinsip yang mulia ini, mendapatkan kebahagiaan akhirat, pahala yang dia raih daripadanya. Tapi yang paling menonjol ini kebahagiaan duniawi. Yang ketiga, fa innahu man ya'ish minkum, kata Rasul, barang siapa di antara kamu yang hidup ba'di sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia nanti akan menyaksikan perbedaan yang sangat banyak. Maka wasiat yang ketiga, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnatul khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin peninggalku. Tamassaku biha, pegangilah sunnahku tadi. Kata-kata biha kembali kepada sunnah Rasul. Hanya sunnah Rasul. Rasul hanya menyebutkan dhamir ghaibah mufradah. Hanya dhamir ghaib untuk orang ketiga, tapi mufrad tunggal. Tamassaku biha. Kembalinya kepada siapa? Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alaiha, juga demikian, bin nawajid. Pegangi dia dan gigitlah sunnah tadi dengan geraham-geraham kalian. Ada beda penting ya, Pak, untuk menunjukkan as-sunnah wahidah. Sunnah itu cuma satu, yaitu sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Terus pengertian sunnahnya khulafa itu apa? Sunnah khulafa itu apa ya, Pak? Sunnatul khulafa tidak lepas dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sebagai bentuk aplikasinya, bentuk terapannya, bentuk pemahamannya. Pemahaman sunnah Rasul, tatbiq, terapan aplikasi sunnah Rasul
itu harus mencontoh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang kemudian dikenal dengan sebutan fahmus salaf, pemahaman salafun salih rahimahumullahu taala. Sehingga ada sunnah mutlaqah, ada sunnah muqayyadah. Itu kalau sedikit istilah ya. Sunnah mutlaqah itu satu ya, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya muqayyadah yang terikat dengan sunnahnya Rasul ialah sunnatul khulafa, pemahaman mereka, pengamalan mereka, terapan mereka, aplikasi mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang ketiga, termasuk ke sunnah. Yang ini kebahagiaan duniawi, kebahagiaan ukhrawi. Barakallahu. Yang keempat, saya sengaja teruskan dikarenakan pembahasan yang paling terakhir. Wasiat yang keempat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum itu uslub tahdzir. Dalam bahasa nahwunya itu uslub tahdzir. Iyyaka ay ihzaru. Begitu. Hati-hati kalian. Aku peringatkan kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara muhdatsah yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah dhalalah. Pengertian muhdatsatul umur itu fiddin, dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Tahu dari mana? Yang pertama dari ucapan Asy-Syaikh Ali di atas ketika membuat judul wa bayanu annahu la tujadu bid'atun fiddin, kata beliau. Sehingga beliau memaknakan muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru, ai fiddin, perkara-perkara baru yang diada-adakan tentang agama ini. Dan itu merupakan tafsirnya ulama salafan wa khalafan qatifatan. Semuanya demikian tafsirnya. Yang dimaukan dengan muhdatsatul umur, perkara baru tentang agama ini. Penjelasannya, yang namanya muhdatsat naw'an. Perkara-perkara yang baru itu dua macam. Yang pertama, fi umur dunia, dalam urusan duniawi. Yang kedua, fi umur din, dalam perkara agama. Dalam perkara duniawi banyak ya, yang baru-baru muncul ini, istilahnya yang mutakhir ini, yang dulu nggak ada, itu duniawi. Terkait dengan urusan duniawi, tidak ada padanya pembahasan bid'ah. Tidak ada padanya pembahasan bid'ah. Paham? Bid'ah itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan duniawiyah. Kalaupun ada para ulama kita yang menggunakan istilah bid'ah, itu bid'atun lughawiyah. Apa? Bid'ah bahasa saja. Terus bagaimana mensikapi perkara baru dalam urusan duniawiyah? Jawabannya, umur duniawiyah asnaf. Janganlah menewat. Ini tak bahkan dengan tingkat untuk masuk kepada pembahasan kita. Umur duniawiyah asnaf. Perkara-perkara duniawiyah itu beragam. Yang pertama, ma fiha maslahatun khalisatun aw rajihah. Perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang dominan. Urusan duniawi semuanya murni maslahat atau lebih dominan kemaslahatannya. Paham ya? Yang semacam ini mubah, halal, boleh kamu manfaatkan. Barakallahu fikum. Enggak ada masalah. Paham ya? Mungkin ini ya. Baik. Yang kedua, ma fiha mafsadatun khalisatun aw rajihah. Perkara duniawiyah yang padanya terdapat mafsadat murni atau lebih dominan mafsadatnya. Yang ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Tidak boleh digunakan. Paham? Tinggal yang ketiga. Tinggal yang ketiga, warahmatullahi wabarakatuh. Ma fiha na'u maslahatin
wa nau'u mafsadatin. Perkara-perkara duniawiyah yang di dalamnya ada sebuah kemaslahatan, di saat yang sama juga ada kemafsadatan. Paham ini? Yang ketiga ini. Adapun yang ketiga ini barakallahu fikum, tergantung penggunaan. Tergantung penggunaan. Kalau digunakan untuk sisi maslahatnya saja, boleh. Kalau digunakan untuk sisi mafsadahnya saja, hukumnya haram. Bagaimana ini? Itu berikhtisar. Paham ya? Contohnya bisa bikin sendiri kan? Nah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, muhdatsatul umur fid din. Perkara-perkara baru tapi tentang perkara agama. Inilah yang dimaksudkan dengan istilah bid'ah. Bid'ah syar'iyah. Bid'ah secara makna syar'i. Perkara yang baru muncul tentang perkara agama. Di sini letaknya pembahasan bid'ah. Barakallahu fikum. Dan dikatakan ini kullu muhdatsatin bid'ah. Semua muhdatsah dalam perkara agama adalah bid'ah. Bid'ah secara syariat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah pasti sesat. Pada kalimat iyyakum diterangkan oleh Ikhwan untuk uslub tahdzir. Ada ya, uslub tahdzir. Di situ diambil faedah wajibnya mentahdzir, memperingatkan umat dari semua bid'ah. Judulnya Syekh. Ya, dari kata-kata iyyakum, ai ihzaru muhdatsatil umur. Beliau mengatakan semua bid'ah dikarenakan kalimat muhdatsatul umur bentuk jamak. Antum ini kalau betul ilmu ya. Orang-orang Jogja ini benar-benar ya Pak. Muhdatsatul umur, kata-kata muhdatsat bentuk jamak. Bentuk jamak yang artinya banyak. Bentuk jamak yang diidhofahkan pada kalimat yang lain. Atau diidhofahkan, disandarkan kepada kalimat yang lain. Muhdatsat nyambung dengan al-umur. Kaidahnya isim mufrad bentuk satu atau isim jamak bentuk banyak. Kalau dia diidhofahkan kepada kalimat yang lain, mengandung makna umum. Mengandung makna umum. Sehingga artinya semua perkara-perkara baru dalam agama ini. Paham ya? Oleh karena itulah Syekh Al-Mu'allif dalam judulnya mengatakan wajib mentahdzir kaum muslimin dari semua bid'ah. Dari kata-kata semua itu dari kaidah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, tambahan faedah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir, peringatan dengan kalimat iyyakum di zaman siapa? Nah, jangan bingung. Di zaman siapa? Beliau ngomong seperti ini. Di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan beliau masih hidup. Pertanyaan saya, sudah adakah bid'ah ketika itu? Sudah adakah bid'ah ketika itu? Yakin? Yakin? Sudah adakah bid'ah ketika itu? Jawabannya belum ada. Belum ada. Paham ya? Dari sini barakallahu fikum diambil faedah oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Syarah Abi Dawud Ma'alimus Sunan. Beliau mengambil faedah, hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita memperingatkan, mentahdzir umat dari bahaya sebuah kebid'ahan, baik pemikiran atau akidah atau bid'ah amaliyah atau qauliyah, walaupun belum ada di tengah-tengah masyarakat itu. Bahasanya antum sedia payung sebelum hujan. Paham ya? Kok ngotot banget ngomongnya Ustaz? Iya, ada udang di balik batu. Kenapa saya mengatakan demikian dengan keras ya Pak? Dikarenakan banyak sebagian pihak
Ini sudah lama sih, saya tidak tahu sudah tahu atau belum. Ini dari pemahaman sururiyah dulu, para hukum. Mereka punya pemahaman mengatakan apa fungsinya memberikan peringatan tahdzir kepada umat tentang bahaya sesuatu, nggak ada di sini. Dihindari. Sururiyah itu di sana. Di Timur Tengah sana. Nah, dapat kamu mentahdir, memperingatkan bahaya sururiyah di Indonesia itu? Tidak ada di sini sururiyah itu. Salah ya. Ternyata orangnya Balilo setelah itu. Barakallahu. Maka dengan keterangan tadi barakallahu, tidak ada masalah. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sebuah pemahaman penyimpangan, walaupun di situ tidak ada pemahaman tersebut dalam rangka untuk sedia payung sebelum hujan. Saya ya, paham ya. Dan jangan sampai mengklaim dai-nya itu kurang hikmah dalam dakwah. Justru menunjukkan dai tersebut sayang kepada umatnya, hakim dalam dakwahnya. Cuma ingat, penyampaiannya harus dengan cara yang tepat. Rasul hanya memperingatkan bid'ahnya dengan tanpa memperingatkan tokoh-tokohnya. Dari memperingatkan bid'ahnya dengan tanpa menyebut tokoh-tokohnya. Para selingan. Kemudian kalau di sini pada kalimat kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah. Tamam? Dari sini disebutkan di atas dalam judul oleh muallif Syekh Ali Habibullah, beliau mengatakan penjelasan tidak ada bid'ah hasanah di agama ini. Tidak ada bid'ah hasanah pada agama ini. Dari mana ya, Pak? Dari kalimat wa kullu bid'atin dhalalah. Kata-kata kul itu termasuk syarat yang mengandung makna umum yang paling umum. Di antara yang paling umum itu kul. Yang paling umum ya, Pak. Ya, artinya cakupan maknanya itu lebih luas daripada syarat-syarat yang lain. Semuanya tanpa terkecuali itu dhalalah. Maksudnya bid'atun fid din. Bid'ah pada perkara agama semuanya sesat. Maka pembagian sebagian mereka bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu taqsimun muhdats. Itu merupakan klasifikasi yang bid'ah. Paham ya? Klasifikasi yang bid'ah. Membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, itu muhdats. Para wajikum. Ada yang mengatakan, nyatanya di kalangan salaf ada yang mengatakan seperti itu. Di kalangan ulama juga ada yang mengatakan seperti itu. Yang mana? Nah itu asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika salat tarawih itu. Nah, ketika mengumpulkan semua kaum muslimin dalam satu korek menunjuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu sebagai imam berjamaah semua di masjid. Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Masa ada bid'ah yang nikmat? Katanya semuanya dhalalah. Masa dhalalah dikatakan nikmat? Masyaallah. Nah, kok cerdas juga anunya ya, subhatnya ya. Masyaallah. Jawabannya ringkas. Katanya para ulama, yang dimaksudkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda ialah bid'atun lughawiyah. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara makna syariah. Apa sih bid'ah secara bahasa itu? Bid'ah secara bahasa itu ialah sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Paham salah ya? Dalam kasus tadi itu menyatukan muslimin dalam satu masjid, satu qari, satu imam selama Ramadan dari mulai awal sampai terakhir, tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Yang disebutkan dalam riwayat, Rasul hanya pernah berjamaah qiyamul lail dengan para sahabat hanya 3 malam berturut-turut. Iya, 3 malam berturut-turut.
Malam yang keempat sudah keluar. Apa alasannya? Khawatir difardukan. Kesempatan yang lain di 10 hari yang terakhir beliau hanya keluar pada malam 23, malam 25 dan malam 27. Malam 23 sampai selesai pertengahan malam pertama, sepertiga malam pertama. Malam 25 sampai tengah malam. Malam 27 sampai khawatir tidak sahur. Hanya itu. Tetapi dengan jamaah satu qari dari mulai awal Ramadan sampai terakhir belum ada sebelumnya. Sehingga dikatakan oleh Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik perkara baru yang belum ada ya ini. Kenapa dikatakan sebagai nikmah? Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda menghidupkan sunnah Rasul dalam bentuk salat tarawih berjamaah. Paham ini ya? Paham tak? Nah, itu harus paham. Mereka nak paham, nak apa-apa. Barakallahu fikum. Intinya, bid'ah lughawiyah. Lalu sebagian ulama mengatakan, ada klasifikasi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ada yang mengatakan bid'atun muharramah, bid'atun makruhah, bid'atun wajibah, bid'atun mustahabbah, bid'atun mubahah. Semuanya ada. Nah iya, makanya tak sinawo. Itu semuanya dimaknakan dengan makna bid'atun lughawiyah. Sementara bid'atun muharramah dan makruhah yang mereka maksudkan itu bid'atun syar'iyah. Paham ya? Kok dia macam kata ya. Tahu dari mana? Dari contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama tadi. Contoh-contoh kasusnya ternyata seperti itu. Ada yang bid'ah lughawiyah, ada yang bid'atun syar'iyah. Yang dikatakan bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, itu semuanya lughawiyah. Yang dikatakan bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, dikatakan bid'ah syar'iyah. Intahina, ikhtisar. Ringkasnya marah itu. Saya sengaja memberikan terlebih dahulu cuplikan-cuplikan tadi sekedar untuk mensinkronkan judul yang dibikin oleh mu'allif Syekh Ali Hafizahullah dengan hadis yang beliau bawakan. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua. Kalau sudah ketemu semua, kembali pada tema saya sendiri. Mengenal bid'ah lebih dekat. Bid'ah barakallahu fikum, keterangan tadi secara bahasa ialah as-syai'ul mukhtara' la 'ala mithalin sadiq. As-syai'ul mukhtara' la 'ala mithalin sadiq. Sesuatu yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Sesuatu dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Nama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Adapun definisi bid'ah secara istilah syariat, para ulama barakallahu fikum memiliki sekian banyak ta'arif, sekian banyak definisi. Di antaranya ialah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan bid'ah itu ialah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud billah. Yang artinya bid'ah itu ialah sebuah tariqah, sebuah tarekat, sebuah tata cara fiddin dalam agama. Kata-kata fiddin keluar daripadanya urusan duniawi. Paham ya? Sehingga bid'ah itu harus fiddin. Mukhtara'ah, tarekatnya itu mukhtara'ah, baru dibikin. Tarekat baru. Tudahi syar'iyyah. Tarekat baru ini mirip
dengan perkara syar'i. Mirip dengan perkara syar'i. Di sini letak kesamaran antara tarekat syariah dan tarekat bid'ah. Tarekahnya, keifiyatnya mirip dengan perkara syariat. Nah, terangkan ikhwan perbedaannya. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud billah. Diniatkan dalam menempuh tarekat tadi, kepingin mubalaghah, kepingin mantap dalam beribadah kepada Allah. Jadi untuk mempermantap, untuk bikin tambah marem, gitu ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bid'ah. Bid'ah itu fiddin, dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Bid'ah itu mirip-mirip syariat. Mirip-mirip syariat. Pada kalimat ini barakallahu fikum, sisi kesamarannya. Kalau dipandang dalam satu sisi, kok ya ada asal muasalnya dalam Islam. Tapi kata para ulama, dilihat dari sisi yang lainnya lagi, baru nampak perbedaannya. Zikir ini ada asalnya apa enggak dalam agama? Ada ya? Ada. Diperintahkan banyak-banyak berzikir. Memang ada sejumlah atau sekawanan orang, apa kalau bahasanya agak sedikit beda ini. Itu konversinya berapa jelek? Jelek. Alhamdulillah. Ada sekawanan orang kumpul berzikir, tamam, menetapkan jam khusus, hari khusus, waktu khusus, pakaian khusus, zikir khusus, tamam, dikerjakan secara jama'i, dipimpin oleh Ustadz Fulan, diikuti oleh semua jamaah yang lain, sambil berteriak-teriak dengan suara yang sangat keras dan segala macamnya. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya apa ya Pak? Langsung mantap bid'ah ya. Tatkala mereka ditegur, mereka mengatakan, masuk zikir bid'ah. Ya apa jawaban kamu? Masa zikir kok bid'ah? Bukankah diperintahkan banyak berzikir? Banyak berzikir pagi dan petang, siang dan malam. Zikir yang banyak. Mereka tuh orang-orang yang nggak suka zikir. Orang berzikir dikatakan bid'ah. Itu sisi kesamarannya. Itu Pak ya? Nah, dari sini para ulama kita membuat furuq, perbedaan antara tariqah syar'iyyah dengan tariqah bid'iyah. Ini kaidah muhimmah untuk mengetahui bid'ah. Tenang, jangan lihat jauh, tenang saja. Kita nggak kejar target, jangan khawatir. Masih ada bulan-bulan berikutnya insya Allah ya. Ada perbedaan, walaupun satu sisi nampak sama, tapi ada poin-poin yang membedakan. Yang pertama ialah al-kaifiyah. Al-kaifiyah, dari sisi kaifiyahnya, tata caranya. Maknanya kalau tariqahnya syariah, kaifiyahnya, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Ada bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam padanya. Kaifiyahnya begini, tata caranya begini, ini begini. Itu sunnah Rasul yang membimbing. Yang syariah. Kalau yang bid'iyah, tata cara pelaksanaannya tidak ada bimbingan sunnah Rasul padanya. Bikin tata cara sendiri. Yang pertama kaifiyah, pada kaifiyahnya. Yang kedua, pada waktunya. Para klasikum.
syar'i juga begitu. Melaksanakan sesuatu ibadah pada waktu tertentu itu harus ada bimbingan sunnahnya. Ketika sunnah mengatakan waktu ini dikerjakan, waktunya bebas. Kalau tarekat bid'iyah barakallahu itu menetapkan waktu-waktu tertentu yang tidak ada pengkhususannya dalam sunnah. Menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu yang tidak ada pengkhususannya dalam sunnah. Juga tempat dan keterangan yang sama, tempat. Kemudian kadar ibadahnya. Kemudian adat bilangan jumlah ibadahnya. Ada yang menambahkan poin ke-6, jenis ibadahnya. Thariqah yang syar'iyah barakallahu fikum. 6 poin di atas. Kaifiyah, waktu, tempat, kadar, bilangan, jenis, itu semuanya dengan bimbingan sunnah. Sesuai dengan bimbingan sunnah. Sementara thariqah yang bid'iyah di luar itu. Menetapkan kaifiyah khusus, tidak ada sunnahnya. Menentukan waktu khusus, tidak ada sunnahnya. Menetapkan tempat tertentu, tidak ada sunnahnya. Menetapkan kadar khusus, tidak ada sunnahnya. Menentukan bilangan khusus, tidak ada sunnahnya. Menetapkan jenis khusus, juga tidak ada sunnahnya. Ada paham ya? Ini letak perbedaannya. Contoh di atas yang saya sebutkan. Kita mengatakan, Pak Ustadz, zikir itu memang pada asalnya ada bimbingan dalam Islam. Tidak salah, memang betul kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak pagi dan petang. Tidak salah. Tapi saya mau tanya Pak Ustadz, apakah ada dalam bimbingan sunnah Rasulullah SAW dalam berzikir kepada Allah harus jam 12 malam? Harus hari A? Harus dengan jama'i kor seperti ini? Pak Ustadz berzikir diikuti sama jamaahnya Pak Ustadz? Apakah ada ketentuan tempat khusus di tempat ini lampunya gelap? Bagaimana lampunya gelap? Apakah harus dengan seragam khusus semuanya putih-putih? Kalau menggunakan yang lain tidak boleh? Ada sininya ya kawan. Apa ada ketentuan dan ketetapan dengan suara yang keras semacam ini, kehidupan semacam ini, teriak-teriak semacam ini? Apakah ada sunnah khusus jumlah zikirnya, kadar zikirnya? Harus mana sunnahnya? Limpungan Pak Ustadznya tadi itu. Akhirnya ikut menggunakan ilmu dan jurus pokoknya. Nah, pokoknya gini ya gini. Allahul musta'an. Jawabannya, poin-poin tadi tidak ada bimbingan sunnahnya dalam Islam. Dikarenakan tidak ada sunnahnya, maka amaliyah tersebut walaupun asalnya itu ada dalam Islam, namun berhubung kehidupannya, waktunya, tempat segala macam tidak sesuai dengan sunnah, dikatakan bid'ah. Kalau kamu tanya sama mereka, kenapa sih Pak bikin acara kayak gini-gini? Jawabannya apa? Ben marem. Salah ya Pak. Persis al-mubalaghah fi ta'abbudi lillah. Ben marem. Kalau enggak gini enggak marem, Pak. Zikir sendirian begitu. Enggak khusus, enggak enak, Pak. Banyak lalainya, sudah zikir-zikir, atau ingatnya nota madu belum dikirim, belum dihitung, dan jalan madunya enggak sedih, Pak. Tapi kalau rame begitu, seperti tadi itu, udah 12 malam, lampunya digelapkan, ada ustaz kita yang membimbing, itu satu, khusyuk, sampai nangis-nangis saya, Pak. Saya belum pernah zikir nangis sekarang ini, Pak. Nah iya, memang betul, memang niatannya ben marem. Tapi marem dalam kebid'ahan. Allah musta'an. Itu lagi bid'ah ya, Pak. Paham salah ya? Ringkasnya barakallahu fikum, antum jangan terpukau dan terlena dengan asal
ibadahnya. Tapi antum harus cermat pada 6 poin di atas. Itulah yang membedakan antara sunnah dan bid'ah. Amin. Paham? Mafhum. Contoh-contoh yang lain jangan sebutkan ya. Saya antum kiaskan dengan kaidah tadi. Kaidah muhimmah fi ma'rifatil bid'ah. Kaidah penting di dalam mengetahui perkara-perkara kebid'ahan. Allahumma ta'ala. Kemudian bid'ah itu anwa, beragam, macam-macam, dilihat dari sekian sudut pandang. Bid'ah itu ada yang i'tiqadiyah, ada yang amaliyah. Bid'ah itu ada yang fi'liyah, ada yang tarkiyah. Bid'ah itu ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah. Bid'ah itu ada yang hakikiyah, ada yang idhafiyah. Sudah berapa macam ya kan mereka? Masya Allah. Terangkan apa Ustaz? Oh, terangkan. Terangkan ya. Tenang aja, jangan tertarget. Kita bikin mabahis supaya lebih bisa mengenal bid'ah dari dekat. Bid'ah itu ada i'tiqadiyah, ada amaliyah. Ada levelnya? Berarti ada bid'ah i'tiqad. Yang dimaksudkan dengan bid'ah i'tiqadiyah ialah semua mu'taqad, semua i'tiqad, semua akidah-akidah yang mukhalifah, yang menyelisihi akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat pada pembahasan bid'ah pemikiran ya Pak kebanyakan. Bid'ah pemikiran akadiyah. Pemikiran Khawarij. Teman, pemikiran Jahmiyah, pemikiran Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah. Berbagai macam penyimpangan prinsip yang terjadi pada sekte-sekte bid'ah itu dimasukkan dalam bid'atun i'tiqadiyah. Semua perkara i'tiqad yang menyelisihi akidah Islam, akidah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Itu i'tiqadiyah. Adapun yang kedua bid'atun amaliyah. Bid'atun amaliyah. Bid'ah yang terkait dengan masalah amal. Yaitu definisinya ayyasra'a fid-dini bid'atan atau ibadatan lam yasra'ha Allah wa rasuluh. Mensyariatkan sebuah ibadah pada agama ini yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mensyariatkan sebuah ibadah pada agama ini yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu namanya bid'atun amaliyah. Dan ini macam-macam ya kawan. Di antaranya membuat bid'ah lagi, membuat ibadah, membuat ibadah yang sama sekali tidak ada asalnya pada agama ini. Seperti membuat sholat baru yang disyariatkan, atau membuat puasa baru yang disyariatkan, atau membuat id baru yang disyariatkan, yang memang tidak ada asalnya dalam Islam.
Kalau itu yang baru banyak ya. Selain Idul Fitri, Idul Adha. Puasa yang baru juga banyak. Seperti puasa mutih. Puasa mutih. Ini ada asal muasalnya. Juga sholat yang baru. Sholat yang baru ya, Pak? Apa yang mereka katakan baru? Nggak ada ya? Itu teorinya ya, Pak. Contohnya harus cari ya, Pak. Barakallahu fikum. Ini jenis pertama yang amaliyah tadi. Atau ada juga dalam bentuk yang lain melakukan penambahan atas ibadah syar'i yang sudah ada. Tambah-tambah ya, Pak. Barakallahu fikum. Contoh gampangnya, ada orang sholat subuh 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, zuhur 5 rakaat, maghrib 4 rakaat, bahkan itu sangat jelas sekali bid'ahnya ya. Atau melakukan sebuah ibadah dengan sifat tata cara tertentu yang tidak syar'i. Bagaimana contoh saya tadi berzikir secara jama'i, suara yang keras dan segala macamnya itu. Atau seperti yang lain lagi ya kan, menetapkan waktu-waktu khusus untuk ibadah yang disyariatkan. Puasa nisfu Sya'ban khusus, qiyamul lail nisfu Sya'ban khusus, puasa khusus awal Rajab, puasa sholat khusus awal Rajab, sholat rakaat, apalagi ya kan, dan yang lainnya kan, menetapkan waktu khusus untuk perkara ibadah yang tidak ada contohnya sebagaimana rincian di atas. Itu semuanya amaliyah. Barakallahu fikum. Ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'atun amaliyah, ada bid'atun fi'liyah, ada bid'atun tarkiyah. Bid'ah fi'liyah maknanya fi'lu ma lam yusra' fi dini tadayyunan. Fi'lu ma lam yusra' fi dini tadayyunan, melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan pada agama ini, tadayyunan, dengan niat, dengan tujuan dijadikan sebagai perkara agama. Sebagai tadayyun, beragama dengan melakukan segala sesuatu yang tidak disyariatkan pada agama ini. Ini fi'liyah. Dan ini mayoritas bid'ah yang disebutkan di atas masuk dalam kategori fi'liyah, melakukan sesuatu. Ini gampang. Adapun yang kedua, bid'atun tarkiyah. Tark itu meninggalkan sesuatu. Bid'atun tarkiyah. Maknanya barakallahu fikum, tarku ma huwa mubahun fi syar'i, tarku ma huwa mubahun fi syar'i, atau ma huwa matlubun ijaban atau nadban tadayyunan. Artinya dia beragama, itu tadayyun, beragama dengan cara meninggalkan sesuatu yang mubah secara syariat. Meninggalkan sesuatu yang mubah secara syariat. Atau dengan cara meninggalkan sesuatu yang dituntut baik wajib atau sunnah dalam syariat. Meninggalkan perkara mubah, meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang sunnah dalam syariat dengan tadayyunan, diyakini sebagai prinsip agama. Itu namanya bid'atun tarkiyah. Barakallahu fikum. Paham saya?
Contoh ya, Pak. Ada seseorang yang tidak pernah mau makan enak-enak. Mertamu disuguhi semua yang beraroma kambing. Dari mulai satenya, dari mulai tongsengnya, dari mulai gulinya, dari mulai macam-macamnya, semua yang berbau daging kambing. Apa boleh ya? Silakan. Ayo kamu. Enggak. Enggak. Bayangan kita mungkin khawatir kena kolesterol atau apa gitu ya. Tapi kok setiap kali diajak makan itu kok enggak pernah mau. Coba sih selain kambing. Diajak makan enak, kali ini nuansanya ikan. Nah gitu ya. Ada ikan bakar, ada ikan ini, ada ikan itu, Masya Allah, zen. Apa boleh akhi? Ya sekarang. Berapa maksud? Tidak, jaga kelahir. Ikan yang orang gelem doa ya. Berarti kambing kemarin itu bukan dikarenakan masalah lemaknya ini atau kolesterolnya ini. Kalau ikan makan itu tidak? Oh sedikit. Masya Allah. Sedikit. Coba sih yang lain. Diundang lagi. Isinya bukan kambing, bukan ikan. Kali ini berbagai macam jenis buah-buahan. Mungkin dia vegetarian. Buah-buahan. Ya ada penganan-penganan, puding dan segala macamnya itu ya. Pokoknya yang serba enak lah ya. Jadi lapar aja. Nah, namanya itu. Boleh lagi, nggak mau. Ya, syukuran sudah kelahir. Nggak mau juga. Semakin kuat kecurigaan. Saya mau tanya sama antum. Sekarang ya. Kenapa antum tidak mau ketika saya undang makan kambing, walau makan ikan, walau makan yang seperti ini? Ini halal. Ini halal. Oh, enggak. Tidak boleh makan seperti itu. Loh, kok tidak boleh? Ini kan halal. Tidak boleh makan seperti itu. Tidak boleh makan yang enak-enak. Ya kita gila Rasul makan sambal kambing. Itulah Rasul. Siapa Rasul? Rasul diampuni semua dosa-dosa dia sebelum setelahnya. Rasul ibadahnya dan segala macam. Siapa Rasul? Tolaknya kemana? Nah, itu tuh Rasul saja. Gitu. Maunya kemana sih? Saya punya prinsip, ini yang dekat-dekatan ya kan. Saya itu punya prinsip, tidak boleh makan yang enak-enak. Itu mengurangi nilai pahala ibadah saya, mengurangi prinsip agama saya. Bukan karena kamu kena kolesterol? Tidak. Bukan karena lemak? Bukan. Bukan karena asam urat? Bukan. Kenapa? Karena memang saya punya prinsip tidak boleh makan enak. Ini terjatuh pada apa ya, Pak? Bid'atun tarkiyah. Bid'ah ini perkara mubah ya, halal ya. Kok nggak mau? Tidak maunya itu bukan dikarenakan uzur syar'i, bukan karena dia punya penyakit atau punya pampangan, dan segala macam, bukan. Dia tinggalkan betul-betul taqarruban ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara tidak mau makan yang enak-enak. Bid'ah. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan bid'atun sufiyah. Tempo dulu. Bid'ahnya sufi tempo dulu. Kalau saya katakan tempo dulu ya Pak. Sufi sama sekarang kemaruk. Percaya gak tuh? Sufi ya sama sekarang kemaruk. Barakallahu fikum. Harus ngasih upeti kepada Pak Yai sekarang ya Pak. Semua ulama-ulama sufiyah kata mereka ya. Yai sufiyah itu tidak ada yang kiri. Semua jamaahnya daun tel mercy. Kemaruk kalau sekarang ya Pak. Kalau zaman dahulu itu pemahaman sufiyah. Betul-betul mengharamkan atas dirinya memakan sesuatu yang enak-enak, baik luhum, daging-dagingan atau apapun bentuk makanan yang ada. Ini bid'atun tarkiyah. Lihat di samping. Jadi kalau ada sedikit-sedikit tantangan supaya tidak terkena bid'atun tarkiyah, sesekali ngincipi. Gitu ya.
sekali gigi. Saya lagi diet Ustaz, tidak boleh makan gini. Kenapa saya punya udur? Tapi ingat, kuat nanti tak kayak gini takarruban ila Allah. Bid'ah tarkiyah loh Pak. Terus gimana? Ya sekali ngicipi lah. Supaya tidak terkena bid'ah tarkiyah tadi. Barakallahu fikum. Apalagi yang dia tinggalkan itu perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, tambah ketok lagi. Sudah ini. Nah ya, jelas wajib untuk tinggalkan. Dengan niatan taqarruban ila Allah, nyata-nyata bid'ahnya disebut dengan bid'atun tarkiyah. Masya Allah. Terus sampai zuhur, nggak ada as'ilah ya, nggak ada pertanyaan. Bid'ah itu ada bid'atun mukaffirah, ada bid'atun ghairu mukaffirah. Ini terkait dengan masalah hukum atas pelakunya. Bid'atun mukaffirah itu maknanya bid'ah, amalan bid'ah yang membawa pelakunya menjadi kafir. Bid'ah yang mukaffirah itu bid'ahan yang membawa pelakunya menjadi kafir. Apa ketentuan bobitnya? Apa kaidahnya? Kaidahnya ialah kalau dia mengingkari perkara yang disepakati, yang mutawatir secara syariat. Dia mengingkari perkara yang disepakati, perkara yang mutawatir secara syariat. Ini mukafir. Mengingkari kewajiban sholat, kafir. Mengingkari kewajiban haji, kafir. Mengingkari kewajiban puasa, zakat, kafir. Kenapa? Dikarenakan mengingkari perkara yang disepakati, yang mutawatir pada agama ini. Semua orang tahu. Dia ingkari, kafir. Atau mengingkari azan. Azan kampung apa azan HP? Terus diam. Diam. Masuk. Tahu kan tuh kita? Harus berhenti. Lebih ya. Ya, gimana Ustaz? Terus aja nggak apa-apa, bodoh sendiri aja. Atau mengingkari perkara yang difardukan. Mengingkari perkara yang difardukan. Atau menfardukan perkara yang tidak fardu. Atau menghalalkan perkara yang haram. Atau sebaliknya, mengharamkan perkara yang halal. Dengan i'tiqadnya, dengan keyakinannya. Ini semua contoh-contoh bid'atun mukaffirah. Hanya sebab semua poin-poin di atas ada unsur mendustakan Alkitab dan Sunnah, mendustakan prinsip agama. Barakallahu. Ini bid'ah mukaffirah ya. Hanya sehingga pelakunya itu ketika berbuat poin-poin di atas terjatuh pada tindakan kekufuran. Adapun proses vonis kafir itu babnya lain lagi. Paham ya? Untuk proses vonis kafir atas pelakunya babnya lain lagi. Yang dibahas sekarang, pelaku ini, orang tersebut terjatuh kepada amaliyah bid'ah yang kufur. Adapun apakah dia dikafirkan, itu lain prosesnya. Paham ya? Dimasukkan dalam bawabit takfir, ketentuan, kaidah mengkafirkan seseorang. Babnya panjang, nanti aja. Adapun yang kedua namanya bid'atun ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir. Itu yang selain di atas. Ciri-cirinya bid'atun natijatun an naw'i ta'wil au
syahwatun nasiyah. Sebuah kebid'ahan yang dihasilkan atau yang muncul karena ada takwil, kebid'ahan yang dihasilkan atau yang muncul karena ada takwil, mentakwil, atau ada syahwat nasiyah, syahwat pribadi. Barakallahu fikum. Ini dikatakan ghairu mukaffirah. Barakallahu fikum. Maka pelakunya ketika melaksanakan poin kedua itu dikatakan sebagai fasik, bukan sebagai orang yang jatuh pada kekufuran. Ini harus dikatakan. Itu mutafawidah, tergantung kondisi kebid'ahannya masing-masing. Barakallahu fikum. Tinggal satu lagi tadi. Bid'atun haqiqiyah wa bid'atun idhafiyah. Bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Masya Allah. Bid'ah yang hakikiyah, barakallahu fikum, definisinya adalah al-bid'atul lati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'i, la min kitab wala sunnah wala ijma' wala istidlal mu'tabar 'inda ahli al-'ilmi, la fil jumlah wala fil tafsil. Masya Allah. Bid'ah hakikiyah, sebuah bid'ah yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i apapun. Sebuah bid'ah yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i apapun. Baik kitab Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma' kesepakatan para ulama atau istinbat yang mu'tabar dari kalangan para ulama, tidak secara global, tidak pula secara terperinci. Itu hakikat. Sama sekali tidak ada asal muasalnya dalam Islam. Tidak ada sedikit pun argumentasi kitab, wala sunnah, wala ijma', wala ulama, wala syekh. Itu hakikat. Dicontohkan seperti ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Bid'ah ingkar sunnah, mengingkari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti bid'ah dakwah nubuwah. Tamam? Kayak biasa itu. Mengaku sebagai nabi. Ngaku nabi apa ngaku rasul? Hah? Ngaku rasul sebenarnya? Ya. Ngaku rasul ngaku nabi. Hah? Mereka mengatakan ngaku rasul. Atau mengaku dakwah nuzulul wahyi. Mengaku meyakini turun wahyu kepada dia. Ini hakikatnya, tidak ada sedikit pun asal muasalnya dalam Islam. Dan rata-rata contoh di atas itu mukafir. Hanya membuat pelakunya kafir. Itu yang namanya hakikatnya. Kalau yang idhafiyah itu seperti definisi yang disebutkan oleh Asy-Syatibi di atas. Ya, yang ada asalnya dalam agama tetapi menjadi bid'ah karena kaifiyahnya, waktu, tempat, kadar, bilangan, jenis dan segala macamnya itu. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Paham ya? Bid'ah yang memiliki dua sisi. Sisi asalnya ada contoh agama padanya. Tapi sisi kaifiyahnya, sisi waktunya, sisi tempatnya, sisi kadarnya, sisi bilangannya, jenisnya tidak ada contoh syariat. Namanya bid'atun idhafiyah. Mayoritas bid'ah yang ada ini masuk dalam kategori idhafiyah. Assalamualaikum. Ini baru klasifikasi bid'ah sudah zuhur. Nah, ada kasih sebentar ya Pak. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah bid'ah ini, sejarah munculnya bid'ah, sebab munculnya bid'ah,
dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah supaya lebih marem insyaallah taala. Cukup sekian untuk yang pertama ini, persiapan untuk zuhur. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.